Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat semuanya, berjumpa kembali dengan Mas Herozi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi bangun ruang sisi lengkung. Kalau di pertemuan pertama kita membahas tentang tabung. Nah, di pertemuan yang kedua ini tentang kerucut. Nah, yang akan kita bahas yaitu volume dan juga luas permukaan kerucut. Baik. Kerucut, seperti apa yang kita lihat ya di gambar ini, bahwa kerucut itu seringkali juga bangunnya kita jumpai di sekitar kita. Seperti ini ada gambar gunung ya, atau juga seperti ini kalau di pembatas jalan ya, jalan raya itu ada kon ya seperti ini. Kemudian kalau idealnya memang bentuk kerucut seperti ini ya. Nah, kalau ada pun yang pembatas jalan raya ini sudah dimodifikasi, di mana ini ujungnya kalian bisa lihat ini ujungnya tidak lancip, kemudian bawahnya juga digabung dengan bangun yang lain, yaitu ya untuk kerucut atau kon ya bahasa Inggrisnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk bagaimana cara menghitung volume kerucut. Sekarang silakan diperhatikan ada gambar tabung dan juga kerucut. Kalau kita lihat ini ya, perhatikan ini 942 ya, ini P itu 3,14. Ternyata ini adalah sepertiganya. Nah, kemudian bagaimana kalau ukurnya saya ubah? Sekarang saya ubah. Ini saya hapus. Ini 6,16 ya. Kemudian di sini 18,47. Ternyata juga apanya ini? Sepertiganya kan ya. Ukurannya kita ubah lagi, misalkan diubah sampai berapa misalkan ya? Sampai 9,24. Nah, ternyata di sini 3,08. Apa hubungannya ini 9,24 dengan 3,08? Ya, ternyata volume kerucut itu ternyata sepertiga ya dari volume tabung, dengan catatan ya. Ada dengan catatannya, yaitu luas alasnya sama. Ya, ini pas kan ya. Kemudian tingginya juga sama. Jadi tinggi kerucut dengan tinggi tabung sama. Kemudian luasnya juga sama. Maka berlaku hubungan ini ya. Berlaku hubungan volume kerucut sama dengan sepertiga dari volume tabung. Nah, ini ya catatannya. Nah, sekarang kita sudah belajar juga tentang volume tabung, yaitu PR kuadrat kali tinggi kan. Nah, berarti untuk volume kerucut ya tinggal dikalikan dengan 1/3. Kita dapatkan volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat T. Nah, ini kali ya, ini kali pi kali R kuadrat kali T. Kita tahu T-nya itu tinggi kerucut ya, karena kita masuk di kerucut. R jari-jari alas kerucut. Kemudian pi 3,14 atau 22/7. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Tentukan volume kerucut berikut. Nah, diketahui ini 12 itu apa? 12 ini adalah tinggi kerucut 12 cm. Kemudian ini 7 cm ini adalah jari-jari. Nah, ini P-nya nggak diketahui, tapi kita kan bisa tahu P-nya yang mana. Kalau R-nya atau T-nya bisa dibagi dengan 7, maka kita gunakan P-nya adalah 22/7 ya. Seperti yang ada di video pertama. Baik. Volume kerucutnya sepertiga pi R kuadrat T. Nah, masukkan saja. Sepertiga, oke. R kuadrat kan R kali R. Ini saya singkat aja. Kan 7 kuadrat itu kan 7 kali 7 ya. Jadi saya pecah. Tujuannya itu apa? Untuk mempermudah perhitungan saja. Coret, kan 1 ya. 3 dengan 12 bisa kita coret. Nah, ini berarti menjadi 4. Nah, oke. Sehingga kita peroleh 154 dikali 4. Ini 22 kali 7 kan 154 dikali 4. Kemudian hasilnya adalah 616 cm kubik. Karena ini volume, maka satuannya adalah kubik atau pangkat 3. Oke. Nah, bagi kalian yang belum melihat video yang pertama, silakan bisa melihat. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Karena bisa biar nyambung gitu ya antara tabung dan kerucut. Karena ada hubungannya. Nah, sekarang kita sudah masuk di luas permukaan kerucut. Nah, bicara luas permukaan kerucut berarti kita juga harus bisa memahami jaring-jaring kerucut.
jaring-jaring tabung kan sudah kan, sekarang jaring kerucut. Silakan perhatikan ini. Nah, ternyata kalau kita lihat dari animasi ini, kita tahu bahwa kerucut itu dibentuk dari dua bangun, ya, dua bangun datar, yaitu apa? Yaitu lingkaran. Nah, lingkaran yaitu menjadi alas, dan juga yang besar ini. Nah, yang besar ini apa? Ini adalah juring sebetulnya. Juring tapi juringnya yang besar. Oke, seperti ini. Oke, berikutnya kalau kita gambarkan di sini kerucut itu unsur-unsurnya, ini kita mengenal ada istilah R, jari-jari, T, tinggi, S lah. S ini apa? S ini yang miring ya. S itu adalah garis pelukis. Nah, hubungannya karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka hubungannya adalah R kuadrat ditambah T kuadrat. Karena S ini merupakan sisi yang miring, ya, garis pelukis. Dan kita juga sudah belajar tentang Pitagoras, kan ya, gini. Nah, hubungannya yang untuk mencari miring adalah ditambah kuadratnya. Nah, ini setelah kita pecah ya, kita gunting kan terbentuk dari dua bangun seperti ini, di mana satunya juring, satunya lingkaran. Nah, yang juring ini disebut dengan selimut kerucut. Yang bawah ini disebut alas kerucut. Terus bagaimana luas permukaannya, rumusnya? Nah, belum kita bahas ya. Kita akan bahas ini. Oke, baik. Rumus luas selimut kerucut itu adalah PRS. Nah, P kali R kali S. Di mana S adalah garis pelukis. Baik, sebetulnya ini perlu kita bahas ya. Kita proses tapi lama, ini nggak usah aja ya. Kemudian untuk luas yang alas itu adalah luas lingkaran, berarti PR kuadrat. Nah, berarti kita masukkan luas kerucut itu adalah luas selimut kerucut ditambah luas alas, yaitu luas lingkaran. Berarti PRS ditambah PR kuadrat. Ini kalau kita sederhanakan menjadi PR kali S plus R. Loh, kok bisa begini, Pak? Ya, ini sebetulnya kita sudah proses kayak di rumus video pertama ya. Jadi ini sebetulnya PRS ditambah PRR. Ini kita faktorkan dengan menggunakan sifat distributif ini. Jadi yang sama PR, yang sama PR, kita keluarkan PR, jadinya PR kurung S ditambah R. Dengan S adalah garis pelukis, nah untuk mencari S maka kita gunakan Pitagoras, yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke, silakan dicatat, dipahami ya. Kita akan lanjut di contoh soal nomor 2. Sebuah kerucut dengan T 24 cm dan R-nya 7 cm. Tentukan A, panjang garis pelukis. Oke. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Di mana R-nya adalah berapa ini? 7 cm. T-nya berapa nih? T-nya adalah 24. Nah, S-nya nggak tahu. Saya nggak tahu. Oke, ini kalau kalian hafal triple Pitagoras enak, itu 7, 24, 25. Tapi kalau tidak hafal ya harus menggunakan rumus Pitagoras. Caranya R kuadrat ditambah T kuadrat. 7 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. 49 tambah 576 hasilnya adalah 625. Sehingga S adalah 25 cm. Kok bisa 25? Oke, ini sebetulnya adalah akar. Nah, S itu sama dengan akar 625. Ketemunya 25 cm. Oke, A sudah terjawab, yaitu 25 cm. Sekarang yang B. Luas selimut kerucut rumus adalah PRS. Kalau tabung 2 PRT ya. Tapi kalau kerucut PRS beda ya. Nah, kemudian ini kita masukkan rumusnya. 22/7 kali 7 kali 25. Karena S-nya 25. Jadi kita nggak pakai T ya, ini pakai S. Nah, coret-coret berarti 22 kali 25. Ketemunya 550 cm persegi. Yang B sudah, sekarang C, luas permukaan kerucut.
Luas permukaan kerucut rumusnya adalah PR kali S plus R. Pi-nya 22/7, R-nya 7. Oke, jadi kurung itu sebetulnya kali ya. Biasanya nggak ditulis kali begini, tapi ini untuk memudahkan saya tulis kali. Ini coret-coret ya. 1 berarti 22. Ini tambah ini, oke berapa? 32 ya. Berarti 22 dikali 32, yaitu 704 cm persegi. Karena luas satuannya sama dengan yang di atas ya, persegi. Kemudian yang D, volume. Nah, volume tadi kita sudah memperoleh bahwa rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat T. Berarti 1/3 dikali 22/7 kali 49. Ya, kok bisa 49 dari mana, Pak? Oke. Sebetulnya 49 ini adalah dari 7 kuadrat. Kan 49 ya. Coret-coret ya. Coret-coret 49 bagi 7. 7 ya. 3 dengan 24. 8 ya. 22 kali 7. 154. Nah, 154 kali 8. 1232 cm kubik. Nah, oke seperti ini ya. Silakan dipahami ya. Oke. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan barokah ya. Simak terus, akan kita lanjutkan insya Allah di materi bola ya. Ya, kan ada 3 bangun ruangnya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.